mengucap syukur Tuhan pada malam hari ini atas penyertaan-Mu, tuntunan-Mu yang telah Kau berikan bagi setiap kami, para jemaat-Mu PDO Mustika Ratu, yang boleh kami bertemu, berjumpa melalui live streaming ini Tuhan. Dan di malam hari ini Bapak, kami akan memulai untuk ibadah kami live streaming. Kiranya Engkau ibadah untuk Zoom ini Tuhan, kiranya Engkau yang memberkati, Engkau yang menuntun, membimbing setiap kami, juga mengurapi pembicara akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Kami serahkan ibadah Zoom kami malam hari ini ke dalam tangan-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Terima kasih. Oke, kita akan menyembah Tuhan untuk teman-teman bisa menyanyi dari rumah dimanapun teman-teman semua berada. Kiranya ini tidak menjadi menjadi penghalang untuk kita tetap menikmati hadirat Tuhan pada malam hari ini. Sembah Tuhan, kita mau katakan bahwa Tuhan Yesus itu sungguh baik dalam segala hal, setiap aspek kehidupan kita, bahwa Tuhan Yesus tetap baik. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Yesus, Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu. Ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu. Ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Yesus, Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu. Ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memuji-Mu, ku mau memuji-Mu, ku selalu
memuji-Mu, ku mau menyembah-Mu. Ku selalu sembah-Mu, Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memuji-Mu, ku mau memuji-Mu. Ku selalu puji-Mu, ku mau menyembah-Mu. Ku selalu sembah-Mu, Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kami memuji-Mu Tuhan, sebab Kau yang layak. Engkau layak terima pujian kami. Oh, haleluya. Segala kemuliaan hanya bagi Engkau. Oh, haleluya. Kami memuji-Mu. Kami naikkan pujian syukur kami hanya bagi Engkau Tuhan. Oh, haleluya. Katakan kepada Tuhan, kemuliaan bagi Tuhan di tempat maha tinggi. Kemuliaan bagi-Mu 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 di tempat maha tinggi. Di tempat maha tinggi. Di tempat maha tinggi. Haleluya. Pada hambanya berdiri, persilakan.
Iya, mari kita satu hati kita berdoa. Bapa, terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur buat malam hari ini Engkau yang mengumpulkan kami semua, bahwa kami hari-hari ini semakin mengerti rencana dan kehendak Tuhan dalam hidup kami. Karena kami tahu hidup ini bukanlah soal mencapai semua yang kami inginkan, tapi kami harus mencapai kehendak Tuhan dan keinginan Tuhan dalam hidup kami. Urapi setiap kami, urapi hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya Tuhan, berbicara bagi setiap kami. Dalam nama Yesus kami berdoa bersyukur, haleluya. Amin, amin. Iya, shalom ibu-ibu dan bapak-bapak yang terkasih. Iya, apa kabarnya? Luar biasa. Karena kita punya Tuhan yang luar biasa. Iya, baik, malam hari ini saya percaya bahwa di hari-hari ini dengan semua yang terjadi, kita tentunya semakin rindu untuk mengetahui apa rencana Tuhan bagi setiap kita. Saudara, ya sekali lagi saya sering berkata bahwa kekristenan itu bukanlah soal berapa lama kita jadi Kristen, berapa hebat kita melayani, tetapi apakah kita mengerti rencana Tuhan atas hidup kita, ya. Dan makanya saya selalu berkata bahwa hidup ini bukan soal mencapai semua yang kita inginkan, tapi kita harus mencapai apa yang Tuhan inginkan. Iya. Firman Tuhan yang diberikan kepada saya adalah mengerti kehendak Tuhan dalam hidup kita, terambil dari Lukas 24, Injil Lukas 24 ayat yang ke-13 sampai ayat yang ke-20. Ya, Injil Lukas 24 ayat 13 sampai ayatnya yang ke-20. Judul perikopnya di sana adalah Yesus menampakkan diri di jalan ke Emmaus, ya. Pada hari itu juga, ayat 13 berkata begini, pada hari itu juga, 2 orang dari murid-murid Yesus pergi ke sebuah kampung bernama Emmaus yang terletak kira-kira 7 mil jauhnya dari Yerusalem. Ya, ini saudara ya, dari Yerusalem. Dan mereka bercakap-cakap tentang segala sesuatu yang telah terjadi, ayat 15. Ketika mereka sedang bercakap-cakap dan bertukar pikiran, datanglah Yesus sendiri mendekati mereka, lalu berjalan bersama-sama dengan mereka. Ya, sebelum kita lanjut, saya pengen bahas ayat per ayat dulu, saudara. Jadi ceritanya ini Lukas 24 cerita tentang Yesus, ya dibunuh, saudara. Ya, Yesus sudah disalibkan. Ya, lalu murid-murid itu waktu itu Yesus sudah dikuburkan, ya. Dan akhirnya mereka itu dari Yerusalem, ini ceritanya mau pergi ke satu kampung yang bernama Emmaus, yang letaknya itu 7 mil jauhnya dari Yerusalem. Jadi saudara, saya itu yakin dan percaya, saudara bisa membayangkan murid-murid Yesus itu orang-orang, mereka adalah orang-orang yang melihat bagaimana Yesus melakukan mujizat, bagaimana Yesus menyembuhkan orang lumpuh, bagaimana Yesus membangkitkan orang mati. Mereka melihat semua hal-hal yang spektakuler yang Yesus lakukan. Dan waktu itu saya yakin mereka tuh bangga, ngikut Yesus tuh bangga. Apalagi disebut muridnya. Karena pada waktu itu pamornya Yesus itu benar-benar wow, orang semua melihat dia, memandang dia, ya mengikuti dia dan terkagum-kagum dengan semua mujizat yang dia lakukan. Tapi tiba-tiba dia mati. Dia ditangkap, lalu dibunuh, disalibkan, dikubur. Jadi perasaan murid-murid pada waktu itu semua bergejolak, tiba-tiba orang yang mereka eluk-elukan, bahkan bukan apa-apa, mereka semua ketakutan loh. Kenapa Yesus dibunuh? Wah, abis ini pasti antek-anteknya dicari. Ya pasti nih, murid-muridnya dicari. Kenapa? Dia udah dibunuh nih. Jadi saudara bisa membayangkan bagaimana mereka punya perasaan, bagaimana mereka tertekan, mereka kecewa, itu sudah bercampur aduk. Karena mereka nggak nyangka kalau Yesus itu akan dibunuh beneran. Padahal Yesus udah ngomong berkali-kali. Cuma mereka pikir, nggak mungkin lah. Makanya ketika Yesus benar-benar ditangkap dan mereka melihat Yesus nggak bisa lakukan apa-apa dengan dirinya. Kalau dia Tuhan kan dia bisa tiba-tiba sihir mereka semua berubah jadi katak, bisa ya. Tapi Yesus nggak lakukan itu. Dia ditangkap seperti orang bodoh dan itu memang Yesus sudah ngomong. Ya, anak manusia akan diserahkan, ya. Dia seperti orang yang tidak berdaya, dia akan dihukum mati, dia digantung dan lain sebagainya. Ya, dan mereka bercakap-cakap tentang segala sesuatu yang telah terjadi. Jadi ketika mereka dari Yerusalem, yaitu mereka mau ke Emmaus kan, mereka bercakap-cakap, iya ya,
ya kita ini gimana ya, kita karena di benaknya murid-murid Yesus itu bakal jadi raja atas Israel. Ya, mereka berpikir tuh kayak partai gitu ya, bentar lagi dia jadi presiden, lalu kalau dia jadi presiden kita dapat kursi nih. Ya, pasti nih kita jadi kabinetnya atau bagaimana, saudara. Itu bayangannya murid-murid pada waktu itu. Jadi mereka itu benar-benar kecewa, jadi mereka waktu berjalan itu, mereka sambil bercakap-cakap, ngomongin apa? Ya ngomongin Yesus. Mereka ngomong, iya ya, sayang banget ya kita pikir dia mau jadi raja, ternyata cuma sampai sejauh ini, mati, disalib, dikubur, ya mau di apa lagi. Ayat yang ke-15 berkata, ketika mereka sedang bercakap-cakap dan bertukar pikiran, datanglah Yesus sendiri mendekati mereka, lalu berjalan bersama-sama mereka. Pada waktu itu Yesus sudah bangkit, ya, lalu dia mulai menampakkan diri kepada murid-muridnya, ya. Di situ dikatakan lalu berjalan bersama-sama dengan mereka. Tetapi ada sesuatu yang menghalangi mata mereka hingga mereka tidak dapat mengenal dia. Saudara tahu apa yang menghalangi mata mereka? Kekecewaan, kepahitan, segala hal yang mereka mimpikan tidak mereka dapatkan. Mereka berharap Yesus bakal jadi raja tapi ternyata mati. Ya, apa yang menutup mata mereka? Segala keinginan-keinginan yang mereka pikir mereka bisa dapat ketika mereka ikut Yesus. Sangat berbahaya sekali ketika kita jadi orang Kristen, lalu kita punya banyak permintaan dan keinginan ya yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Murid-murid punya keinginan yang tidak sesuai kehendak Tuhan. Mereka pikir Yesus akan jadi raja. Dan ketika Yesus mati, kenapa mereka tidak bisa lihat Yesus? Ada sesuatu, ayat ini berkata, yang menutup mata mereka. Karena itu mereka nggak bisa lihat dan tidak bisa mengerti kehendak Tuhan. Apa yang hari ini sangat kita idam-idamkan di hidup ini? Apa yang kita lagi inginkan dan kita harap Tuhan lakukan dalam hidup kita? Saudara, doa bukanlah untuk kita meminta Tuhan menjawab semua persoalan hidup kita. Doa bukan soal Tuhan harus menjawab keinginan kita. Doa adalah soal bagaimana kita bisa mengerti keinginan Tuhan. Ya, jadi banyak orang Kristen tuh salah. Kenapa kecewa? Keinginannya nggak terpenuhi. Ya, makanya hari-hari ini kalau orang datang kepada saya minta didoakan, Bu, doakan dong, Bu. Saya tuh ingin gini. Saya pengen suami saya begini. Saya pengen anak saya begini. Saya bilang, Bu, duduk di kaki Tuhan dan cari tahu apa keinginan Tuhan. Ya, ketika saya pertama kali bertobat, ya saudara mungkin sudah mendengar kesaksian saya dari Muslim tapi saya haji. Saya bertobat terima Yesus tahun 95. Saya berpikir ketika saya jadi Kristen, semua yang enak yang akan saya terima, karena begitulah iklan-iklan dari kekristenan. Ikut Yesus enak, mobil 1 jadi 3, rumah 1 jadi 4. Ya itu yang sering kita dengar. Waktu saya terima Yesus, papi saya haji, saya diusir dari rumah, saya mau dibunuh. Dan pada akhirnya papi saya bilang, kamu pilih, kamu ikut Yesus atau ikut keluarga. Kalau kamu ikut Yesus, angkat kaki dari rumah. Jangan anggap kamu punya keluarga dan jangan bawa satupun ijazahmu. Saya mau lihat Yesus kasih makan kamu pakai apa. Dan ketika saya menjalani semua proses, saya tinggalkan rumah, saudara. Saya tidak bawa apa-apa satupun. Ya, dari kota Poso saya menuju kota Palu 7 jam perjalanan. Dan di Palu saya untuk bisa dapat makan, saya tinggal di kos-kosan, saya cuci baju anak kos, saya nyapu, saya nyetrika, saya masak, saya bersih-bersih. Cuma untung numpang tinggal. Waktu saya melakukan semua itu, iblis datang berkata, goblok jadi Kristen, jadi pembantu. Ngapain? Mending pulang ke keluargamu. Disitulah saya belajar memperkatakan firman Tuhan. Saya bilang, iblis, aku hidup, tapi bukan aku lagi yang hidup. Aku telah dibeli dan hargaku lunas dibayar. Dan karena itu hidupku sekarang bukan milikku lagi, tapi milik Kristus. Jadi terserah Tuhan apa yang Tuhan mau lakukan, biar Tuhan lakukan. Saya ini telah dibeli, harganya lunas dibayar. Dan karena itu hidupku bukan milikku lagi. Waktu kita menyadari hal itu, maka kita ini ikut Tuhan gak banyak tuntutan. Apapun yang kita harus alami, difitnah, di apa, engkau cuma tinggal berkata, Tuhan, hidupku bukan aku lagi. Aku difitnah, bukan aku lagi yang difitnah. Bahkan kita kehilangan hak untuk bela diri. Ya, itu Yesus buktikan di atas kayu salib dalam ketaatannya. Untuk bisa mengerti kehendak Tuhan, kita harus mengalami benar-benar sungguh-sungguh bagaimana proses mengikut Tuhan mematikan daging. Nah, orang Kristen sekarang, mereka bawa proposal doa 1 halaman penuh.
Iya, ada 100 pokok doa. Dia bawa di atas kertas, dia bilang, Tuhan, ini pokok doa saya, tolong tanda tangan. Saudara, engkau tahu ketika kita ikut Yesus, kita harus bawa kertas kosong di hadapan Tuhan. Dan kita berkata, Tuhan, tulis semua rencanamu atas hidupku. Dan aku yang tanda tangan, Tuhan. Aku mau melakukan apa yang Tuhan mau. Aku mau melakukan kehendak-Mu, sesakit apapun itu. Aku mau, Tuhan. Harusnya seperti itu orang Kristen, saudara. Kita telah dibeli, harganya lunas. Ya, kita ini tadinya harus mati karena dosa binasa. Zaman dulu budak kalau udah dibeli, budak itu nggak ada hak lagi atas hidupnya. Terserah dia mau dibunuh sama tuannya, mau diapain, terserah. Ya, kita tuh digambarkannya seperti itu, saudara. Ya. Kenapa murid-murid Yesus bisa nggak kenal Tuhan? Karena ada yang menutup mata mereka. Kekecewaan. Mimpinya nggak terpenuhi. Yesus yang dia andalkan selama ini, Yesus yang dia bangga-banggakan, ternyata mati. Apa yang kita dapat ikut Yesus? Kita nggak dapat apa-apa. Selama engkau hidup dengan keinginan-keinginanmu dan dengan motivasi yang salah ikut Tuhan, engkau tidak akan pernah mengenal Tuhan secara benar. Bahkan engkau tidak akan pernah mungkin mengetahui apa kehendak Tuhan di dalam hidupmu. Saudara, mari kita buka mata rohani kita. Kenapa kita ikut Yesus? Kenapa kita percaya? Bukan supaya Tuhan harus menjawab doa dan keinginan kita. Kitalah yang harus mengerti kehendak Tuhan. Mereka bercakap-cakap tentang dia. Ya, ada sesuatu yang menutup mata mereka sehingga mereka tidak dapat mengenal dia. Ayat 17 berkata, Yesus berkata kepada mereka, apakah yang kamu percakapkan sementara kamu berjalan? Maka berhentilah mereka dengan muka muram. Yesus berjalan bersama-sama mereka dan tanya sama mereka, lagi ngobrol apa nih kalian? Serius banget ya. Lalu mereka berhenti dengan muka muram dan memandang Yesus dengan muka muram. Itu saudara bisa bayangkan ekspresi mereka. Mereka lihat orang ini, hello, ya, datang-datang terus nanya apa yang kami omongin. Lalu ayat yang ke-18, seorang dari mereka yang namanya Kleopas menjawabnya, kayaknya cuma kamu deh satu-satunya orang yang tidak tahu apa yang terjadi di hari-hari ini, belakangan ini. Ya, dengan pedenya dia ngomong ke Yesus. Kayaknya cuma kamu deh kamu orang baru ya, baru datang dari mana? Nggak baca koran, nggak tahu apa yang terjadi hari-hari ini. Kamu nggak tahu apa yang terjadi di Yerusalem. Ya, ini lagi jadi pembicaraan hangat. Kamu nggak tahu, kamu nggak dengar. Bayangkan loh saudara. Kita nih sering kali orang Kristen begitu tuh sama Tuhan kan. Ya, kita sering kali kan, kita lebih sok tahu. Memang Tuhan sama manusia itu beda tipis. Tuhan maha tahu, manusia itu sok tahu. Ya, bayangkan loh Tuhan sendiri diomongin gitu. Kayaknya cuman kamu satu-satu orang yang nggak ngerti apa yang sedang terjadi sekarang di Yerusalem. Lalu ayat 19, ya, katanya kepada mereka, Yesus nih pura-pura nanya lagi. Katanya kepada mereka, apakah itu? Ya, apakah itu? Tanya Yesus. Ya, jawab mereka, apa yang terjadi dengan Yesus orang Nazaret itu? Dia adalah seorang nabi yang berkuasa dalam pekerjaan dan perkataan di hadapan Allah dan di hadapan seluruh bangsa kami. Tetapi imam-imam kepala dan pemimpin-pemimpin kami telah menyerahkan dia untuk dihukum mati. Mereka telah menyalibkannya. Yang terlontar dari mulut mereka adalah kekecewaan. Apa yang mereka anggap selama ini? Yesus itu nabi. Dia bikin banyak perbuatan ajaib di antara bangsa kami. Tapi apa yang terjadi? Ya, dia udah dibunuh sama imam-imam, dia bilang, ya. Pemimpin-pemimpin kami telah menyerahkan dia untuk dihukum mati. Mereka telah menyalibkannya. Kalau mereka mengerti kehendak Tuhan, mereka pasti ceritanya tidak akan seperti itu. Kalau mereka mengerti kehendak Tuhan, mereka akan bilang gini, iya betul apa yang Yesus katakan memang terjadi ya. Dia kan udah ngomong bahwa dia akan mati. Mereka akan cerita, semua yang dia katakan terjadi. Dia berkata bahwa dia akan dihukum mati. Dan sekarang sudah digenapi firman itu.
Orang Kristen yang tidak mengerti apa-apa tentang kehendak Tuhan. Ya, ketika engkau melihat virus corona begini, engkau cuma sibuk bertanya, ada apa ya? Kenapa begini? Kenapa begitu? Kenapa begini? Tapi orang yang mengerti tanda zaman, nggak akan bertanya lagi. Mereka akan mengambil sikap untuk sungguh-sungguh mencari Tuhan di hari-hari ini. Ya, bukan urusan kita apakah ini konspirasi Bill Gates apa. Hello, firman sedang digenapi. Ya, firman sedang digenapi. Semua harus terjadi. Ya, jangan terlalu takut berlebihan, tapi jangan juga takabur. Ya, ikuti semua aturan, jaga jarak, tapi jangan takut berlebihan. Ya, ada orang yang bilang, Bu, ya banyak yang mati loh karena corona. Ya memang sudah waktunya mati. Kalau belum waktunya mati, ya belum mati. Nggak benar nggak? Ada kakek-kakek umur 90 tahun kena corona sembuh. Karena memang belum waktunya mati. Sebaliknya ada dokter 30 tahun mati. Ya, ada orang yang bertanya sama saya, ya buktinya dia mati, Bu. Iya, memang sudah waktunya mati. Jangan salah, jangan terlalu ketakutan berlebihan. Masuk kamar mandi juga hati-hati karena banyak orang mati di kamar mandi karena kepleset. Ya, bagian kita tuh apa? Berjaga-jaga. Ya, orang lagi tidur mati ada nggak? Banyak. Ya, bukan soal matinya. Kita ini siap atau tidak hidup kita. Ya, bagian kita mempersiapkan diri. Kalau kita mengerti keadaan zaman kehendak Tuhan, ya kita nggak akan berkata murid-murid itu. Ya, lalu saudara lihat, saya akan tertarik dengan ayat 21. Inilah yang menjadi kekecewaan dan menutupi mata mereka. Ayat 21 berkata begini. Padahal ya, kami dahulu mengharapkan bahwa dialah yang datang untuk membebaskan bangsa Israel. Ya, tetapi sementara itu telah lewat 3 hari sejak semuanya itu terjadi. Ya, saudara. Ya, mereka bilang apa ini kekecewaannya? Padahal. Kata padahal. Habis dia bilang, dia adalah seorang nabi, dia berkuasa, dia ini, tapi dia ditangkap dan dibunuh. Padahal, kami mengharapkan dia akan jadi raja atas Israel. Tapi ya, mati. Saudara, mari kita punya pemahaman yang benar mengikut Tuhan. Kalau hidup kita, hati kita, semua kita serahkan bagi Tuhan. Tidak ada lagi keinginan dan kepentingan diri mengikut Tuhan. Ya, bahkan saya berdoa biar ada orang-orang Kristen yang berkata, Tuhan, aku sembuh atau tidak sembuh. Aku diberkati atau tidak diberkati. Aku tidak akan pernah meninggalkan dan menyangkal Engkau. Karena mengikut Tuhan bukan cuma soal hidup di dunia ini, dia jawab persoalan kita, dia lunasi hutang kita, bukan cuma itu saudara. Kenapa kita ikut Tuhan? Berbicara sampai pada hidup dalam kekekalan. Ya, karena hidup yang sesungguhnya bukan sekarang. Kita nih di dunia ini hanya perantau, ada satu kehidupan setelah kematian nanti, itu yang akan kita tuju. Ya, dan itu hidup dalam kekekalan, kekal di sorga bersama Tuhan jika hidup kita berkenan, kekal di neraka jika hidup kita tidak berkenan. Ya, itu yang terpenting. Hidup ini bukan cuma soal sekarang ini. Kenapa saya memilih meninggalkan keluarga saya? Ya, karena saya rindu, saya menjadi alat untuk Tuhan selamatkan keluarga saya. Dulu saya bertanya, Tuhan, kenapa saya harus diusir? Kenapa? Karena ceritanya begini, saudara. Saya punya sepupu, dia juga Muslim. Lalu dia bertobat terima Tuhan Yesus. Waktu dia bertobat terima Yesus, papanya marah. Papanya bilang, kalau kamu mau jadi Kristen, kamu bayar sendiri kuliahmu. Papi nggak mau bayar. Akhirnya dia berdoa puasa, saudara. Dia berdoa puasa cuma 3 hari, saudara. Dia perkatakan firman Tuhan, hati papiku seperti batang air di tangan Tuhan. Tuhan sanggup mengalirkannya kemanapun Tuhan ingini. Cuma 3 hari dia doa puasa begitu, papinya datang temuin dia di tempat kos. Papinya bilang gini, kamu benar mau jadi Kristen? Iya. Oke, kalau kamu mau jadi Kristen, silakan. Cuma satu syaratnya, jangan kembali lagi ke agamamu. Karena agama itu bukan untuk main-main. Kamu cari jodoh orang Kristen. Sampai kamu mati, tetaplah jadi Kristen. Enak nggak? Wow,
Ya itu, wah kalau kita dengar doa begitu kita tepuk tangan kan semua. Jadi waktu saya mau dimarahin papi saya, dia ajarin saya, Dep doa begitu Dep. Doa begitu Dep. Ya perkatakan firman Tuhan, saya cuma 3 hari dijawab. Saya doa puasa saudara. Ya saya ucapkan doa yang sama. Kita ini kan orang Kristen suka mengcopy paste. Ya. Lalu saya doa 1 bulan nggak dijawab. Dia 3 hari tok. Ya, 2 bulan berdoa nggak dijawab. Saya perkatakan, Tuhan kalau Yati ditolong, saya juga. Sambil nyanyikan, kalau lain ditolong, maka saya juga. Tuhan bilang, kalau gua nggak tolong, masalah buat lo. Lalu, ya saya berdoa terus 3 bulan. Jawabannya apa saudara? Jawabannya papi saya panggil saya, kamu benar mau jadi Kristen? Ya, papi lihat, papi larang kamu juga nggak ada guna. Papi bunuh kamu juga nggak ada guna. Yang mati cuma badanmu, tubuhmu, imanmu ndak. Jadi sekarang papi mau tanya, kamu benar mau jadi Kristen? Saya sudah gini, yes, ini persis kayak papinya Yati. Pasti papi saya ngomong gitu. Saya bilang, iya pap. Kalau kamu mau jadi Kristen, angkat kaki dari rumah. Jangan bawa apapun termasuk ijazahmu. Saya mau lihat Yesus kasih makan kamu pakai apa. Saya masuk di kamar, saya nangis. Tuhan, kenapa jawabannya beda? Kenapa Tuhan nggak rubah aja hati papi saya? Kenapa saya harus diusir dari rumah, dari keluarga? Saya nggak tahu mau makan apa loh Tuhan. Saya waktu itu baru lulus SMA. Apa yang bisa saya lakukan tanpa ijazah? Tapi Tuhan, apapun resikonya, aku cuma mau jangan biarkan aku keluar dari kehendak Tuhan. Bahwa aku mengerti apa kehendak-Mu. Karena saya percaya Tuhan, saya akan berbahagia ketika saya hidup dalam rencana Tuhan. Ya, saudara, rencana Tuhan itu bukan soal kaya atau tidak. Kebahagiaan di hidup. Kenapa, saudara? Karena ada satu bagian di jiwamu yang tidak akan pernah bisa diisi oleh apapun selain oleh Tuhan. Dan melakukan kehendaknya. Lalu saudara, saya masuk di kamar, saya berdoa, Tuhan, apa kehendak-Mu bagiku? Saya cuma minta jangan biarkan saya keluar. Ketakutan di depan saya nggak tahu mau makan apa kalau saya ambil keputusan tinggalkan keluarga. Saya baca Alkitab, dapat ayat. Berbahagialah kamu jika karena namaku, kamu meninggalkan ayahmu, ibumu, rumahmu, ladangmu, pekerjaanmu, atau apapun. Karena engkau akan memperolehnya lipat kali ganda. Saya pamit tinggalkan keluarga saya. Papi saya berlutut cium kaki saya. Dia bilang, papi tidak menyangka kamu ambil keputusan itu, Dek. Papi berlutut di bawah kakimu, tolong kembali ke agamamu. Saya cuma peluk papi saya, terngiang di telinga saya, barang siapa menyangkal aku depan manusia, aku akan menyangkal di depan Bapa. Mami saya peluk saya, ngomong, Dep, tunggu papi sama mami mati, baru kamu jadi Kristen. Saya bilang, Mam, ini bukan soal mami sama papi mati, tapi ini waktu Tuhan buat saya. Mami nggak bakal ngerti apa yang sedang saya alami. Saya tidak bisa menceritakan kepada siapapun, Mam. Saya juga tidak mau terjadi seperti ini. Saya tidak mau keluarga jadi kayak begini gara-gara saya. Tapi mami juga tidak bisa mengerti apa yang sedang Tuhan buat. Mami saya bilang, terus kamu mau tinggal di mana? Kamu mau makan apa? Saya cuma bilang, mami doakan saya, Yesus yang panggil saya adalah Tuhan yang bertanggung jawab. Lalu akhirnya saudara, saya tinggalkan keluarga saya ke kota Palu. Saya jalani hidup benar-benar. Saya pernah merasakan hidup bukan nol. Nggak punya apa-apa, nggak punya siapa-siapa, nggak punya uang 1 sen pun. Dan tidak ada tempat untuk saya berharap. Tapi justru karena itu, di situ saya melihat Tuhan. Tapi disitulah saya bergantung sungguh-sungguh. Seringkali memang Tuhan harus izinkan kita. Tidak bisa lagi apa-apa supaya kita hanya bergantung dan bersandar hanya kepada Tuhan. Dan saya, saudara, melihat bagaimana Tuhan menyertai Tuhan. Tiap kali saya berdoa, saya dapat penglihatan, saya ketemu Tuhan Yesus. Saya terus berdoa sampai akhirnya 1 tahun saya jalani itu. Saya cuci baju, anak-anak kos, saya masak, saya nyetrika.
Seringkali puasa terpaksa karena memang gak ada yang mau dimakan. Iblis terus menggoda, pulang ke keluargamu, di sana bajumu dicuciin pembantu, di sana makanannya banyak. Saya cuma bilang enggak. Saya bilang, Tuhan, proses saya, hancurkan saya Tuhan. Kita tidak akan pernah mungkin bisa berkenan kalau daging kita belum dihancurkan. Kita harus dihancurkan Tuhan. Sampai kita bisa berkata, hidupku bukan aku lagi Tuhan, tapi Yesus yang ada dalam aku. Lalu saya terpanggil untuk sekolah Alkitab di Makassar. Ada sekolah Alkitab gratis di sana. Saya berangkat ke Makassar, saudara. Lalu saya mulai pelayanan, ditempatkan di bagian misi penginjilan. Lalu saya pelayanan di kota Solo. Lalu saya ketemu dengan suami saya menikah di Solo. Waktu saya menikah, saya telepon papi saya. Papi, saya mau minta doa restu. Ini siapa? Ini Debbie. Debbie siapa? Debbie Basir. Maaf ya, saya tidak punya anak nama Debbie. Dulu ada tapi udah mati. Dan sampai di akhirat pun saya tidak akan ketemu lagi dengan dia. Jadi dia mau dikubur, dia mau mati, nggak usah pernah ngabari ke sini. Karena kita tidak ada hubungan lagi. Saya cuma nangis, saya bilang, saya tahu papi di dalam hati, papi pasti melepaskan restu buat saya. Ya, tetapi saudara, saya cuma mau katakan, ayo kita jangan jadi seperti murid Yesus. Mereka mengikut Tuhan punya motivasi yang lain. Mereka berkata, padahal kami dahulu mengharapkan dia yang akan membebaskan bangsa Israel. Ya, dia yang akan jadi raja. Mereka nggak ngerti, Yesus udah ulang-ulang ngomong, aku akan mati, tapi pada hari yang ketiga aku akan bangkit. Mereka nggak ngerti. Ya, kalau saudara baca kisah ini sampai ayat yang terakhir, bisa dikatakan saudara, mereka ajak Yesus nginap di rumah mereka. Mereka nggak kenal, berjalan 7 mil. Hello, saudara, berapa jauh sudah perjalanan kekristenan kita dengan Tuhan? Udah berapa puluh tahun saudara jadi Kristen? Sudahkah engkau mengerti kehendak Tuhan? Saya bersyukur lewat channel YouTube saya hari-hari ini. Ya, makanya saya baru ngerti kenapa dari tahun lalu itu Tuhan begitu mendesak saya untuk buat channel YouTube, buat penginjilan. Saya tidak mengerti kalau akan ada pandemi ini, saudara. Ya, sampai akhirnya saya kejar suami saya untuk bikin channel YouTube. Kita nggak punya peralatan yang mewah atau apa, nggak ada. Kita pertama kali siaran saya cuma pakai handphone. Saya syuting pakai handphone. Tujuan saya begitu kuat, Roh Kudus dorong, beritakan Injil lewat media, ambil alih dunia media. Lalu saya bikin channel YouTube itu, saudara, tahun lalu kita baru aktif. Ya. Dan saya juga nggak tahu, ya, kita benar-benar seperti nggak ada pelayanan, dan benar-benar suami saya harus fokus untuk YouTube ini. Ya, bikin YouTube awal-awal kita nggak dapat apa-apa, saudara. Kalau orang berharap dapat uang dari YouTube, jangan kecewa kita. Tapi saya pengen beritakan Injil. Saya beritakan Injil. Ketika pandemi ini terjadi, saudara, itu jemaat semua kocar-kacir kan. Karena banyak gereja yang tidak siap, mereka nggak punya channel YouTube. Ya, mereka nggak punya channel YouTube, tiba-tiba jemaat itu kocar-kacir. Semua akhirnya ketika pandemi itu saya bikin live streaming mesbah doa. Setiap malam jam 8, saudara. Ya, itu yang nonton sampai 40.000, 50.000. Ya, orang-orang, saya mulai mendengar kesaksian orang-orang dipulihkan. Yang tadinya sudah mau bercerai, satu keluarga dipulihkan. Yang orang-orang yang hidup dalam dosa kembali bertobat kepada Tuhan. Orang-orang dari gereja-gereja yang mereka tidak mengerti firman pada WA, Ibu, jujur saya puluhan tahun jadi Kristen, saya majelis. Tapi baru ketika saya ketemu channel Ibu, saya baru mengerti menjadi Kristen yang benar itu seperti apa. Kayak murid Yesus. Berjalan bersama Tuhan 7 mil. Coba kalau dari awal mereka ngerti itu Yesus. Ada begitu banyak hal yang Tuhan bisa bukakan buat mereka. Ada begitu banyak rahasia yang Tuhan bisa cerita. Tapi karena mereka nggak ngeh. 7 mil mereka jalani tanpa tahu itu siapa. Berapa lama perjalanan kekristenan kita? Sudahkah kita tahu hati Tuhan dan kehendak Tuhan dalam hidup kita apa? Kalau saudara baca kisah ini sampai yang terakhir, akhirnya mereka ajak Yesus nginep di rumahnya. Ya, mereka bilang, ayo nginep dulu, udah mau malam loh, daripada kamu terus bahaya di jalan. Ayo nginep yuk di rumah kami yuk. Dan ketika mereka mengajak Yesus makan malam,
Ketika itulah Yesus mengambil roti. Lalu dia memecah-mecahkan roti itu. Lalu dia ucapkan berkat atas roti itu. Tiba-tiba mata mereka terbuka. Ketika Yesus memecah roti itu dan mengucapkan berkat. Mereka ingat. Dan ketika mereka ingat perjamuan kudus terakhir dengan Yesus. Tiba-tiba mata mereka terbuka. Dan Alkitab berkata, saat itu juga mereka baru mengenal siapa dia. Tapi ketika mereka mengenal itu Yesus, Alkitab berkata, Yesus hilang dari depan mereka. Saudara, ya itu sangat-sangat disayangkan. Berapa banyak kali kita mengikut Tuhan, berapa lama? Kita nggak ngerti hati Tuhan. Ya, kita nggak ngerti kehendak Tuhan. Kita tidak mengerti apa menjadi Kristen yang sesungguhnya. Kita cuma hidup bagi kepentingan diri. Kita terus mengejar apa yang kita mau. Dan kita nggak pernah mau bayar harga dan berkata, Tuhan, apa yang kau mau dari hidupku? Karena aku tahu hidup ini bukan soal mencapai apa yang aku mau, tapi apa yang Tuhan mau. Biar kita mau bertanya begitu, saudara. Ya, apa yang murid Yesus alami? Tragis. Kalau saya bilang tragis. Sayang. Ya, 7 mil berjalan bersama. Nggak kenal. Sampai di rumah. Udah mau makan, Yesus berdoa baru mata mereka terbuka dan mereka mengenal siapa dia. Tapi ketika mereka mengenal, dia hilang dari tengah-tengah mereka. Terlambat. Ya. Yuk. Mari kita jangan jadi orang Kristen yang terlambat. Saudara, kalau kita ngerti kehendak Tuhan, bahkan di tengah badai pun, engkau bisa bersyukur dan berkata, Tuhan, engkau baik. Bahkan ketika engkau mengalami masalah pun, engkau bisa menangis dan berkata, engkau baik Tuhan, terima kasih. Karena aku tahu semua prosesmu itu mendewasakan dan membentuk hidupku. Saudara, sudah saatnya kita mengenal Tuhan dengan benar. Jangan jadi Kristen yang cuma tagih janjinya Tuhan terus. Tuhan bilang, aku tahu apa yang kau butuhkan. Karena saya bilang doa bukanlah soal meminta supaya Tuhan mengabulkan keinginan kita. Doa supaya apa? Kita mengerti keinginan Tuhan atas hidup kita. Kehendak Tuhan atas hidup kita. Mari kita satu dalam doa sebelum kita bertanya jawab. Kita berdoa dulu. Bapa, terima kasih Tuhan. Engkau yang bisa membuat kami mengerti kehendak-Mu atas hidup kami. Biarlah mereka semua yang ikut Zoom malam ini Tuhan. Engkau berikan kepekaan yang lebih lagi untuk mengerti rencana dan kehendak Tuhan dalam hidup kami. Bapa, ampuni kami Tuhan, kalau selama ini kami mengikut Engkau, tapi kami tidak mengerti rencana dan kehendak-Mu. Tapi malam ini Bapa, hamba berdoa, berkati setiap mereka yang mengikuti dan mendengarkan firman malam ini. Berikan pengurapan-Mu, berikan kepekaan-Mu untuk kami boleh mengerti rencana dan kehendak Tuhan. Sehingga kami bisa berkata apa yang Kau mau Tuhan, bukan apa yang kami mau. Supaya kami bisa berdoa seperti Yesus berdoa, Bapa, kalau bisa cawan ini lalu, tapi jangan kehendakku, biar kehendak-Mu yang jadi. Berkati setiap kami, ajar kami bisa mengerti kehendak Tuhan di balik setiap persoalan dan masalah hidup kami. Supaya kami makin dekat dengan Engkau Tuhan. Berkati persekutuan doa ini Tuhan, bahwa mereka semakin dekat. Di hari-hari terakhir ini kami mau semakin mengenal Tuhan. Karena firman-Mu berkata, bukan setiap orang yang berseru padaku Tuhan, Tuhan yang akan masuk dalam kerajaan sorga. Tapi mereka yang melakukan kehendak Bapa. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Terima kasih kepada hambanya Debbie Bashir yang sudah menjadi saluran berkat untuk kita semua, teman-teman PDU Agape, Mustika Ratu. Dan saatnya saya akan membuka sesi tanya jawab untuk teman-teman. Ada yang ingin ditanyakan? Ada yang mau bertanya? Oh, Pak Fendi ya? Oh, enggak.
Kenapa Pak Fendi? Coba di-unmute Pak Denny, maaf. Pak Fendi mau bertanya? Enggak. Di-unmute Pak. Pak, tunggu. Pak Denny tolong unmute Pak Fendi. Masih mute posisi atau? Udah di-unmute ya? Maaf, kok nggak bisa ya? Coba Pak Fendi unmute dulu Pak. Pak Fendi, nggak kedengeran. Unmute dulu. Atau via WA aja Pak Fendi. Coba nanti kita bacain. Atau di chat, boleh di chat. Chat aja. Di kolom chat kalau ingin bertanya. Dari Bu Rita atau mau tanya Bu Rita? Karen mungkin mau nanya, Karen. Iya, boleh bertanya. Oh, iya. Vero, Oke, Bu Vero silakan. Ibu Debbie, saya mau tanya ke perihal saya memiliki orang tua yang background-nya juga bermuslim gitu ya. Dan terutama untuk mama saya sampai saat ini tuh masih keras hatinya, gimana kurang begitu menerima dengan saya dan keluarga terutama. Itu caranya bagaimana supaya orang tua bisa memahami dan menghargai agama saya, juga selama ini juga menghargai kepercayaan orang tua kami gitu. Terima kasih. Iya, kalau kita meminta mereka menghargai ya nggak bisa, Bu. Itu nggak bisa. Ya kayak memang firman Tuhan berkata udah dari sananya mereka tidak akan pernah bisa. Cuma kita gini, kita tidak akan pernah bisa mengubah atau mengendalikan keadaan di sekeliling kita. Tapi kabar baiknya kita bisa menentukan bagaimana kita berespon terhadap setiap keadaan. Jadi sejahat apapun mereka ya kita tetap balas baik, Bu. Firman Tuhan berkata kalau di sekelilingmu ada orang-orang yang belum bertobat mengenal Yesus, ya menangkanlah mereka tanpa perkataan, hanya dengan perbuatan. Ya, tunjukkan perbuatan kita dalam kasih kita. Ya, papi saya sebelum meninggal akhirnya dia terima Tuhan Yesus. Oh, puji Tuhan. Iya, adik saya satu yang dulu mau bunuh saya sekarang sudah terima Tuhan Yesus. Puji Tuhan. Iya, nggak ada yang mustahil. Saya cuma berdoa, saya lepaskan berkat. Saya berdoa, saya lepaskan berkat. Ya, berusaha, berbuat baik terus. Itu yang Yesus ajarkan karena Yesus berkata, jangan kalah dengan kejahatan. Kalahkan kejahatan dengan kebaikan. Itu, Bu. Terima kasih, Bu Debbie. Terima kasih. Ya. Ada lagi yang mau bertanya? Teman-teman? Karen mungkin mau nanya. Karen baru kelihatan mukanya. Kak Pinkan? Mana mukanya Kak Pinkan? Pak Fendi, udah bisa. Pak Fendi mau bertanya? Masih belum Pak? Masih belum keluar suaranya Pak Fendi? Pak Fendi di chat aja mungkin ya. Nggak kedengeran Pak Fendi suaranya. Masih nggak kedengeran kan suaranya Pak Fendi? Kak Eva mau tanya? Oh, Bu Rita. Bu Rita, Pak Denny, tolong di-mute. Oh, udah nih Bu Rita. Bentar ya. Bu Rita, tolong di-unmute, Bu. Itu yang di pojok kiri. Udah, ya. Kedengeran? Ya, kedengeran. Ya. Selamat malam, Bu Debbie. Iya, malam. Ya, Bu, saya juga sama background-nya dengan Ibu. Setelah saya menikah 20 tahun, saya baru terima Tuhan Yesus juga, Ibu ya. Jadi Tuhan juga waktu itu ada banyak kasih visi misi ke saya pada waktu saya terima Yesus.
di mana di situ Tuhan Yesus juga memberikan misinya adalah salah satunya suami saya yang lebih dulu Kristen, tapi ya seperti Ibu bilang tadi, dia hanya Kristen tapi dia belum menerima secara pribadi. Tapi akhirnya Tuhan kasih misi itu sampai hari ini, artinya apa yang firman Tuhan katakan, apa yang terbelakang akan ke depan, yang di depan akan jadi ke belakang. Itu semua terjadi. Nah, pertanyaan saya gini, Bu. Kalau seorang pendeta itu bisa masuk ke agama Islam, menurut pendapat Ibu itu gimana? Padahal dia kan mengelotok istilahnya di dalam Alkitab. Ya, tapi dia bisa pindah. Menurut pandangan Ibu gimana? Itu aja, Bu. Berarti itu pendeta belum ketemu Tuhan Yesus. Ya, pribadi ya, Bu. Secara pribadi dia belum kenal. Kristen di luarnya aja. Kalau soal pinter-pinteran Alkitab, banyak orang pinter tuh sekarang banyak. Mulai dari STH, MTH, HHH itu banyak. Tapi makanya saya bilang tadi, kenapa kita harus mengenal Tuhan secara pribadi? Kenapa saya sampai mau dibunuh keluarga saya tetap memilih Yesus? Karena saya mengalami Tuhan. Ya, karena saya mengalami dirubahkan Tuhan. Tadinya saya udah mau bunuh diri, tapi Tuhan datang selamatkan saya, dan Tuhan rebut jiwa saya. Nanti kapan-kapan kalau waktunya lebih panjang saya bersaksi bagaimana Tuhan selamatkan saya. Tadinya saya udah mau bunuh diri, tapi Tuhan ubah saya, hidup saya udah hancur, semuanya hancur. Karena saya dibesarkan dalam keluarga yang papi itu galak banget, dari kecil dipukulin. Makanya sampai sekarang saya tetap kuat menjalani proses yang begitu hebat. Kenapa? Aku sudah ketemu Tuhan secara pribadi. Saya setiap bulan dulu dikirimin diktat setebal gini dari seorang kiai. Dia pengen saya berbalik. Dia bilang, baca ini ayat-ayat yang meragukan Injil, meragukan Yesus. Saya bilang, mau dikirimin setebal apapun tidak akan bisa mengubah iman saya. Kenapa? Aku sudah mengalami Yesus secara pribadi. Jadi kalau ada orang pindah agama, mau pendeta, mau apa, saya nggak pernah ribut ya. Sebaliknya kalau ada artis jadi Kristen, jangan terlalu senang dulu, saudara. Karena orang itu pindah-pindah agama banyak karena kebutuhannya masing-masing. Tapi kita harus berjumpa. Makanya saya kalau menginjil, saya ketemu orang seberang, saya nginjil, Pak, saya nggak suruh Bapak masuk Kristen loh. Ngapain juga Bapak masuk Kristen, cuma bikin panas kursi gereja. Saya anjurkan Bapak berdoa supaya Tuhan yang benar menunjukkan pribadinya kepada Bapak. Itu berbeda. Begitu. Ya. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu Rita, atas pertanyaannya. Ada lagi yang ingin bertanya? Kita masih ada waktu 6 menit. 6 menit sebelum doa. Masih Pak Doni, apa kita tutup? Apa masih satu lagi kali ya? Satu lagi ya? Satu pertanyaan lagi. Satu lagi ya. Aku boleh? Ada? Siapa? Oh, Bu Nit. Aduh, Bu Nitnot, maaf. Bu Nita. Malam. Shalom. Silakan, Bu. Ya. Bu, saya mau tanya ya. Kebetulan adik saya yang di bawah saya itu menikah dengan beda agama. Muslim 1 tahun ini. Dulu dia aktif di gereja, termasuk majelis juga. Pokoknya kegiatan gereja dia ini. Saya juga kaget, akhirnya dia memilih yang berbeda, nggak percaya Tuhan Yesus. Gitu. Shock, kami sekeluarga shock. Nah, belakangan ini saya lihat tuh dari pihak laki-laki sudah membatasi gitu. Dalam arti dari mulai cara berpakaian. Biasa kan kami kebetulan baju ya kadang-kadang masih pakai rok atau apa. Sekarang tuh adik saya udah nggak bisa, mesti celana panjang, jogger gitu, bajunya lengan panjang. Tapi saya selalu tanya sama adik saya, doa ya, tiap malam saat teduh, lagi saat teduh. Iya kak. Tapi sini kok saya lihat banyak ini ya, sampai saya dikirimin baju-baju dia yang maaf ya, maksudnya celana pendek saya masih suka pakai kan. Ini kak, celana pendek aku udah nggak boleh pakai. Saya mau coba menyelam lebih dalam,
berkeluarga, tapi di sisi lain saya sebagai kakak tuh ada tanda tanya besar gitu. Paling saya cuma warning dia, ingetin, awas loh tinggalin Yesus. Saya cuma bilang begitu. Menurut Ibu Debbie, apa ya yang harus saya dan keluarga lakukan? Karena jujur aja, setiap weekend pasti keluarganya tuh bikin acara yang bikin dia ngegeser waktu untuk ibadah. Tapi saya selalu monitor. Kalau pagi nggak, pokoknya kalau ibadah screenshot ya. Kalau nggak apa, saya sih lebih keras sih sama adik saya, gitu loh. Pokoknya kasih cuplikannya ya kalau kamu ibadah, saya bilang. Seperti itu sih. Kira-kira apa yang saya lakukan terlalu berlebihan atau bagaimana? Atau mungkin ada cara lain? Iya. Karena Iya Bu, jadi kurang lebih pertanyaannya tadi hampir sama. Yang pertama, kalau adik ibu itu benar-benar sudah ketemu Tuhan Yesus secara pribadi, dia tidak akan mungkin meninggalkan Tuhan. Termasuk karena jodoh, karena harta, karena apapun juga. Ya, tetapi ya sekali lagi setiap manusia punya kehendak bebas. Kita juga tidak bisa memaksa. Ya, bagian ibu sekarang apa? Hanya berdoa. Hanya berdoa, minta supaya anugerah Tuhan masih berlaku buat dia. Ya, kalau Tuhan masih pilih dia, karena keselamatan itu ya kita sendirilah yang menghilangkannya. Ya, karena perbuatan kita, karena ini kita, tapi ibu terus berdoa aja, Bu. Ya, karena memang berarti dia sudah sampai meninggalkan Yesus begitu kan, berarti dia benar-benar udah pilih suami daripada pilih Yesus. Nah, orang kalau yang benar-benar mengasihi Tuhan, nggak akan bakal, Bu, tinggalin Yesus karena apapun juga. Tapi juga ya kita lihat saja nanti, maaf aja ya, kehidupan rumah tangga yang seperti itu, dia sudah mengalami Tuhan dan dia meninggalkan Tuhan, itu ya berat itu. Apalagi dia sudah pernah mengecap kasih karunia, Tuhan berkata. Lalu dia menyia-nyiakan itu, keadaannya akan buruk, kata firman. Doakan saja, Bu, doakan supaya anugerah Tuhan bisa masih berlaku bagi dia, supaya dia bisa diselamatkan. Iya. Oke, saya rasa cukup karena waktu kita tinggal 2 menit lagi. Dan next ya, Ibu Debbie sudah janji bersedia akan memberikan kesaksian. Jadi lebih kalau ya mudah-mudahan waktunya bisa lebih panjang untuk Ibu Debbie bisa sharing lagi dengan kita. Next ya. Oke, kita akan tutup. Pak Denny, ada lagi Pak? Sorry. Nah, tentunya nanti di Mustika Ratu, Ibu Debbie akan apa? Kesaksian nanti langsung di site Mustika Ratu. Ya. Bukan di TKP ya, di TKP. Iya. Iya. Lebih seru nanti kalau. Betul, iya. Benar. Oke, baik, kita akan tutup persekutuan kita pada malam hari ini. Dan kembali dengan hormat, kami meminta Ibu Debbie untuk menutup kita di dalam doa dan doa berkat untuk kita semua. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih Tuhan buat hari ini. Engkau yang melayakkan setiap kasih buat firman-Mu, biar firman itu tertanam dalam hati kami. Kami percaya Tuhan ketika kami sungguh-sungguh datang bertobat minta ampun pada Tuhan, maka Engkau mengampuni kami dan Engkau mensucikan kami. Terima kasih buat malam hari pun persoalan kami, Engkau yang tahu dan kami tahu. Tuhan turut bekerja mendatangkan kebaikan atas hidup kami. Mari kita buka hati dan tangan kita di hadapan Tuhan untuk diberkatilah Engkau dalam kehidupanmu, diberkati rumah tanggamu, diberkati pekerjaanmu, diberkati kesehatanmu, diberkati keuanganmu. Tuhan akan memberkati hidupmu dan Engkau akan menjadi berkat bagi banyak orang, menjadi tanda bagi kemuliaannya. Terimalah kiranya berkat dari Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, penyertaan manis Allah Roh Kudus, menyertai hidupmu mulai dari malam hari ini bahkan sampai kali yang kedua. Tuhan Yesus datang menjemput kita semua. Namamu tercatat dalam kitab yang hidup. Nama Yesus jadi berkati pada bersama. Amin. Amin. Terima kasih Terima kasih Ibu Debbie. Terima kasih teman-teman. Ibu Debbie. Tuhan berkati. Terima kasih Bu Debbie. Terima kasih Kak Debbie. Terima kasih Kak Debbie, Bu Rita, Bu Vero, Bu Hani, Pak Fenty, Terima kasih. Siapa
Bu Junet, Nata. Terima kasih Bu Rita, Ibu Ani, Pak Feni. Debbie bantalnya kelihatan semua. Malum. Deb bantalnya kelihatan semua. Iya. Bantal Lu lagi. Iya. Halo Karen. Maklum lah di ini di gubuk. Halo Kak Pinkan. Kak Pinkan, Mami. Halo maminya Kak Pinkan. Iya. Tante. Halo semuanya. Halo Ibu. Ya. Baru dapat lihat tuh muka dari tadi. Tadi tutup. baru habis rumdo saya. Tadi laptopnya dibajak juga dia pakai buat ibadah juga. Waduh, bentrok ya? Girma doa tadi. Sama Bu Debbie tadi. Direkam kok, direkam. Direkam. Nanti masukin ke Karen. YouTube. Masuk ke YouTube. Karen di unmute dong Karen. Karen di unmute dong. Dede Itu dia. Karen. Karen malu-malu. Hai Karen. Pak Denny minggu depan siapa? Evangelis Eva Magdalena. Amin. Amin. Hadir. Minggu depan gimana temanya Pak? Belum tahu Bu. Pak Denny minggu depan Ibu Virgi dong, undang Bu Virgi. Iya dong, Bu Virgi dong. Oh ya udah Bu Virgi deh. Boleh. Siapa yang mau hubungin nih? Eva apa saya? Pak Denny. Terserah. 2 minggu lagi Ibu itu dong, Ibu Indri Pardede dong, 2 minggu lagi. Ini di list dulu ya, di list. Siapa aja. Pak Denny list dulu dong. Jangan sampai bentrok Di list nanti. dulu. Oke, nanti saya list. Bu Rita aja hubungin. Bu Rita. Ibu Virgi. Iya, gimana Pak? Kontaknya mintanya gimana? Bu Virgi, siapa yang kontak? Bu Rita. Gimana Pak ngomongnya Pak? Bu Rita. Saya deh, saya. Ya, aku. Minta Saya. sebagai pembicara untuk via Zoom 30 menit khotbahnya. Iya. Nanti tanya jawab, ada tanya jawab gitu loh. Tanya jawab 10 menit. Iya. Ya. Nanti Bapak connect sana langsung juga bisa kan? Atau saya kirim aja ini. Iya, nanti Ibu info ke saya nanti kalau misalnya beliau udah konfirmasi, nanti saya kasih link Zoom-nya. Iya. Nah, Oke. Bu Rita, sorry. Kayaknya Kamis nggak bisa deh, dia setiap Kamis tuh ada PSBB. Online juga. Iya, lupa aku. PSBB ngapain? Bukan bisa direkam kan? Sama kayak tadi Bu Debbie Basir. Enggak, kalau dia live. Oh, bisa sih ya kayak gitu, bisa sih. Iya, nanya dulu aja ya. Tanya dulu. Kayak di aja ya. Dia rekam. Ibu rekam aja kalau ini saya live gitu. Iya. Ini masukin YouTube kok, Bu. Iya. Oke. Iya. Oke, nanti saya hubungin dulu ya. Iya. Hari Kamis depan ya, jam 8 ya. Sama temanya, Bu ya. Tema sama ayat firman-nya. Iya. Nah, kalau yang tadi temanya kasih ke Ibu Debbie Basir, saya kasih temanya. Oh, ditentuin ya? Iya, lebih enak. Tema kasih pembicara aja sih sebaiknya menurut aku. Kan pembicara ada kerinduan mau sharing apa, jangan kita yang tentukan lah. Iya. Kan iya, udah benar. kita minta waktunya, masa kita tentuin juga. Oh iya, Kak Debbie, setuju. Merdeka. Iya dong, jangan dibatasin. Terus minta tolong dong pengumuman itu nggak usah dikasih Ibu Debbie penginjil keliling apa gitu, jangan gitulah norak, kasih aja IG atau apa gitu. Udah nggak zaman kayak begitu dari gereja mana, nanti mau masuk surga juga Tuhan nggak nanya dari gereja mana lo. Tuh, ya, Ibu Debbie jadi kayaknya mengkotak-kotakkan. Iya, aku sebel loh. Dari dulu kan aku udah bilang, kenapa sih mesti ada diumumin gereja mana kalau dia ya kayak Bu Debbie dia nggak menggembalakan sidang bagaimana? Kalau Kak Debbie yang khotbah gimana bilangnya dari mana dong? Dari pizza. Ada beberapa jemaat dulu tanya. Benar. Itu dari nggak usah atau enggak dikasih aja IG-nya. Atau kan nanti kan gembalanya dikasih memperkenalkan tahu, diri. nanti pembicarain kasih tahu sendiri di mana. Nggak
perlulah kayak gitu-gitu. Nggak ada pengumuman di gereja-gereja juga. Apa? Ibu Ani, Ibu Rohani. Dari Bogor. Samosir dari Bogor. Eva Magdalena dari Samosir. Lolo. Ibu Nitnot dari Klapertar. Ibu Tingkan Petronella dari Pasar Minggu. Eva dari Tokopedia. Iya. Oke. Pak Didi tadi hilang ya? Iya, pas tadi hilang. Oh iya hilang. Takut ditembak sama Sinyalnya Didi. kali ya? Iya. Takut ditembak sama Didi. Mau tanya ya? Enggak deh. Mungkin sinyalnya kali. Sinyalnya mungkin. Iya. Kayaknya tadi susah nyambung. Tadi nggak ada yang mau ditanya, habis sudah jelas semua. Iya, aku juga nggak ada yang mau ditanyain lagi. Bingung mau nanya apa. Iya. Karena udah lengkap banget. Iya. Tadi ada Leri ya Iya, hadir Leri ya, tadi Pak jemaat kita. Ada Leri. Tapi cuma sebentar ya. Sebentar ya. Juli kemana Karena ya? kata Juli nggak sinyalnya Bu. putus-putus. Tadi keluar masuk ya, si Leri. Kok Yuli nggak pernah ikut ya? Kemana Yuli ya Pak Den? Dia Minggu lalu ada. Udah minta izin katanya, udah minta izin sama rapat Pak di Denny. gereja nggak bisa. katanya. Jadi tiap hari Kamis ada rapat di gereja katanya. Tapi dia udah siapin katanya PowerPoint-nya, terus Ada ini. PK-nya. Kenapa nggak hari Jumat aja sih? Bu Ani nggak bisa, ada call katanya hari Jumat. Hah? Ada Bu Ani nggak call. bisa. Iya. Kalau Ninot, Bu Ani, coolnya sama siapa emang? Ketawa Bu lagi. Ani. ketawa Bu lagi. Ani bohong. Dia cool sama siapa? Perasaan sama saya deh. Emang temennya Eva aja? Hello, emang temennya Eva Oh iya aja? juga sih. Pede banget ya. Pede banget ya, Bu Ani. Ada cool, sok cool nih Ibu nih. Iya. Nathan baru datang setelah Hai Nathan. Nathan pas di mana join ya? itu pas pengutusan berkat. Iya, pas 2 menit mau selesai. Iya. Nah, Nggak kedengeran, di unmute dulu. Unmute. Tadi pas di ini yang pertanyaan apa suaminya Udah siapa selesai, gitu yang Pak, meninggalkan dong. Tuhan, nah itu udah saya dari situ mah. Oh, Bu Nitnot berarti Ya, Bu Nitnot. Belum mau habis itu mah. iya, baru nyelesain kerjaan. Jangan lupa ya order Klapertat Bu Nitnot loh. Mantul. Siap, Aku siap. belum boleh Bu, masih perjuangan ini aku. Tunggu sembuh dulu kakak. Oh iya Kak Debbie, coba kesaksian gimana? Kenapa? Aduh, nanti deh. Panjang ya. Panjang ceritanya. Nanti kalau Oh ya udah sembuh. minggu depan. Berarti minggu depan Kak Debbie nih. ya. Kalau Nanti Bu lah. Kak Debbie luntungan. ya. Kak Debbie untuk kesaksian minggu depan. Aduh. Aduh. Oke deh. Nanti aja aku kalau udah total hilang gatal-gatalnya. Saya duluan ya, Kak, teman-teman. Oke, Bu. Sampai ketemu lagi ya. Hari Sampai Kamis ketemu. ya. Sampai Ya. minggu Ya. depan. Pak Denny nanti aku kontak ya. Ya. Bye. Iya. Bye. Ya. Ibu Rita. Bu Rita. Hai Bu Rita. Semuanya. Ya. Kalian kami. Danita. Bu Rita. Oke.